Kibin-kibin sekalian, tolong sebutkan satu aja jasa si Rizik untuk Indonesia, jasa si Bahar untuk Indonesia, setengah-setengah aja. Tolong. Atau ini makhluk namanya Dedi. Bukan yang mendengar makhluk. Makhluk dengan. Makhluknya ini makhluk. Datang ini makhluk dari bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Kaliasana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. Pula muka aja jelek, apalagi 10. Hala, siap tidak coblos gubernur yang suka bikin berhala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya Ucap Channel ya. Dulu Rizik Syihab ini dan Bahar bin Smith ini suka sekali ya menghina dan mensirik-sirikan Kang Deddy Mulyadi ya. Karena Kang Deddy Mulyadi itu membangun patung membangun patung Yesus. Jadi yang bener itu kono kabeh gitu loh. Orang patung itu kan hanya sekedar ikon, bukan disembah kan gitu. Ini lucu sekali ya, lucu sekali komentar tentang ucapan-ucapannya mereka ya. TIC ini memang keren, ini Bang TIC ini yang komentar. Coba kita simak videonya ya sama-sama. Digebugin kali ya bang sama orang Jawa Barat. Semua orang sekarang siap gebukin dia karena nggak takut lagi sama kualatnya. Dulu orang mikir gitu, mikir 2 kali. Yang pertama cucu pahlawan, yang kedua cucu pitung gitu, cucu jawara Betawi saudara. Kemudian punya garomah, kalau bakar foto dia, kalau berakin foto dia mati gualat saudara. Ternyata garomah sama kualat itu nggak perlu ditakuti saudara. Cucu lutung kok ngaku cucu pitung saudara. Siap hancurkan berhala, siap robohkan berhala, siap perangi berhala, siap tidak coblos gubernur yang suka bikin berhala. Pret. Kalau kayak gitu cara berpolitik kau, kalau kayak gitu cara kampanye kau, Jik, mau sampai jembutmu disambung dengan bulu hidung, itu tidak akan pernah bisa menang. Apakah Kang Deddy Mulyadi membangun patung di Purwakarta, kemudian menyuruh masyarakat Purwakarta waktu itu untuk menyembah patung itu? Kalau disuruh untuk menyembah, baru kita simpulkan dia membuat berhala. Contoh, ada Habib menyuruh sembah batu nisan kubur datuknya, itu berhala. Ada Kibin menyuruh kita menyembah dan hormat kepada Baleho Rizik, itu berhala. Ada orang ketika mau sholat harus di depan Baleho Rizik, itu berhala. Ada orang kalau mau sholat foto datuknya ditaruh. Ketika kita sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap foto datuk, itu berhala. Ada orang curhat kepada foto itu berhala. Paham tidak konsep berhala seperti apa? Kalau semua patung itu dianggap berhala, itu patung Jenderal Sudirman, hancurkan kalau berani. Coba patung kuda itu hancurkan. Aduh, masya Allah, si paling beriman, si paling Islam. Ke Aceh juga, di Aceh banyak patung manakin. Di toko kacamata, di toko pakaian.
Itu banyak sekali patung manakin gitu. Coba kau robohkan kalau kau punya biji pelerjik. Kemudian nantang orang perang. Nantangnya pun konyol gitu. Berapa? Sebutkan berapa pasukan kalian? Apa senjata kalian? Nggak nanya kalau orang mau perang. Nggak nanya, sweeping datang ke Aceh, sweeping. Kalau kau nggak berani mungkin di Jakarta. Di sini banyak juga berhala, ada patung gajah, ada patung Cuk Nyadin. Terutama di kota tempat tinggalku, patung Cuk Nyadin ada, dari zaman dulu udah ada. Patung Cuk Nyadin ada, patung gajah ada, ataupun kepala gajah putih yang ada di Kodam Iskandar Muda. Kalau memang itu berhala, coba kau kirim pasukan-pasukan kau. Berani nggak kau? Berani nggak? Patung-patung hewan yang ada di depan batalion. Coba kau rapikan itu. Jangan banyak cincong. Ini kau yang dijadikan berhala sama kibin-kibin kau. Baleho kau jadi berhala. Bagus. Jenderal Dudung dulu sempat menurunkan, melepaskan baleho-baleho yang berbau khurafat, yang berbau kesyirikan, kemusyrikan, saudara. Nah, kita harus bisa bedakan yang mana yang disebut berhala dan yang mana yang cuman patung biasa, saudara. Dan kalaupun misalnya patung-patung zaman dulu, patung-patung di masa dulu, biarkan orang jadi kenangan, kan nggak menyembahnya. Seperti TJ misalnya ada foto patung ini, patung otong misalnya. Di kamar TJ ada patung otong dari kayu. Bener ya kata TJ itu benar. Menurut saya benar sekali kata TJ. Patung itu kan hanya hanya mempercantik kota lah gitu, ikonnya kota. Kemungkinan menjadi ikonnya kota dan mempercantik kota gitu. Jadi kita itu harus cerdas untuk memilih ya. Dan mengatakan mana yang berhala dan bukannya berhala gitu. Dan kata TJ, menurut saya TJ ini orang yang karakternya benar seperti ini ya. Cuma menurut saya ketika beliau berbicara itu sangat logis gitu loh. Ngasih pandangan ke kita, wawasan kita gitu loh. Jadi kita itu bisa terbuka pola pikir kita gitu loh, tentang apa yang dibicarakan ya, apa yang dibicarakan itu kepada Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi itu. Ini kita lanjut videonya ya. Kayu ada, dari batu ada. Kau datang kau sweeping. Kau sweeping. Itu di tongkat komando juga ada patung. Kepala Garuda. Kau sweeping. Tolol memang kau. Bang TJ, tumben live masih sore. Masih pagi, Bang. Aduh, kau ngaku imam besar, ngaku ulama, ngaku cucu Nabi, ngaku si paling pinter se-Asia Tenggara atau sedunia sekalipun. Berhala pun kau tak tahu. Nggak ada bahan kalau kampanye. Tunjukkan calon yang kau usungkan, yang kau dukung itu kelebihan-kelebihannya apa. Itulah kesalahan kampanye. Itu namanya black campaign, saudara. Kampanye hitam itu, bukan intelijen hitam, saudara. Terus yang bukan berhala, datuk kalian kita pajang gitu. Patung Al-Imam Faqihil Muqaddam, patung Abu Bakar bin Salim, patung Abu Bakar Al-Adni, patung Ali As-Sahkran. Patung itu baru bukan berhala gitu.
Sekalian aja kau ke Bali. Itu di Bali banyak itu patung dibuat. Kau paling Islam gitu. Aduh. Orang karir mana mau terawih? Orang karir. Nggak paham gue bang. Bang kalau ketemu Rizik mau diapain? Mau kurendang dia. FPKI kirim ke Palestina aja, nggak usah ke Palestina jauh-jauh, ke Papua aja. Dulu waktu konflik di Aceh mana FPKI itu? Sekarang kalau demo, nanti kalau pemerintah tidak mau menerima aspirasi kami angkat senjata lagi. Dulu FPI angkat senjata nggak waktu konflik di Aceh? Kok nggak pernah, Pak? Kalaupun ada yang bergabung dengan FPI dari yang GAM dulu, itu pun cuman tahu paham. Ribe-ribe baja kuto lu kuto ganto. Ngaku orang perang, pingin perang sana, pingin perang sini. Bukti, kau pernah masuk ke medan perang, bertempur, megang senjata. Ini orang yang perang, kau sibuk megang kotak amal, saudara. Awak mat radio, orang yang megang-megang radio dulu, di pertahanan paling depan, kayak ngeronda gitu kan. Ada 1-2, itu pun megangnya setelah tsunami gitu. Ada 1-2 bergabung dengan mereka gitu. Itu pun tidak bergabung nyesal dia. Masya Allah, saudara. Nggak romah lewat mimpi, digigit kobra, kobranya mati. Kang Deddy, hati-hati. Itu cucu Rasulullah. Hati-hati, itu Abuya, wali, pejuang itu. Kang Deddy, hati-hati, Bahar namanya. Yang bibirnya merah, Kang Deddy, hati-hati. Itu digigit kobra, kobranya mati. Digigit kobra, hap, kobranya yang mati, Kang Deddy. Hati-hati ente kualat itu. Kibin-kibin sekalian, tolong sebutkan satu aja jasa si Rizik untuk Indonesia, jasa si Bahar untuk Indonesia, setengah-setengah aja. Tolong. Yang memang betul-betul jasa, coba sebutkan satu aja. Prestasi boleh, jasa dia boleh. Awas Kang Deddy nggak ada cerita si Bahar itu nggak berjuang demi anak istrinya. Makanya banyak Habib yang diusulkan untuk jadi pahlawan nasional nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk perutnya, bukan untuk rakyat, bukan untuk agama, bukan untuk umat, bukan untuk negara. Makanya nggak bisa diloloskan menjadi pahlawan nasional, saudara. Dan yang berdarah-darah siapa? Datuknya yang syahid di medan perang gitu. Yang dibunuh oleh PKI misalnya. Yang jadi PKI ada. Bahkan yang terbunuh waktu itu diakui sebagai orang yang korban dari pembantaian G30S PKI. Ternyata ketika saya cari tahu, ternyata bagian daripada PKI itu sendiri. Bukan korban dari PKI, korban dari tentara rakyat. Kalau saya pun begitu, kalau bisa begitu, saya nipu orang, saya ini cucu dari pesawat tempur, saya ini berjuang, modal cuman caci maki pejabat, caci maki pemerintah, tanpa masukan apapun, tanpa ada kritikan apapun, koar-koar begini begitu, saya pun bisa, tapi saya malu, begitu, saya malu, jadi penjilat, malu. Seolah-olah kita musuh, padahal kita dibayarin. Jangan ya, enggak gue beberkan Har. Ente kan dibayarin oleh oligarki sama si Rizik. Sebagai biang kerok, sebagai perusuh di negeri ini. Ente seharusnya tahu siapa aneh, kenapa aneh sampai sejauh itu aneh tahu. Kalian kan peliharaan boneka-boneka politik. Kalau enggak mungkin.
kalian itu dilindungi segala macam. Kalau kayak gitu moncong, kalian udah lama kalian mati. Kalau misalnya rezimnya rezim zolim, pasti kalian ditumpas. Cuman kalian peliharaan. Kayak anjing gue, peliharaan. Bahar lagi i'tikaf di Tari. Bukan dia bang, lagi di WC. Awas Kang Dedi, digigit Bahar. Digigit Bahar bisa rabies. Bisa memikat Firza Husin. Saudara. Nah, itu. Nah, begitu dong komen. Nah, yang kita lihat selama ini, si Rizik Cebol ini mampu menelanjangi Neng Firza jarak jauh. Nah, kalau nggak percaya, googling aja. Balada Cinta Rizik gitu. Pasti itu yang keluar. Tapi itu bukan penghargaan. Penghinaan itu atas dirinya. Kalau Habib Bahar menipu, buktinya mana? Kalau masyarakat nggak ada yang melaporkan polisi jika masyarakat dirugikan oleh Habib Bahar. Nah, begitu. Bagus, bagus. Jadi penipu ini terstruktur dengan masif, saudara. Dia mengaku sebagai cucu Nabi, kan sudah terbukti. Mengaku cucu Nabi padahal bukan, itu kan menipu. Menjual harga siwak 1 juta itu menipu. Gitu, walaupun itu kibinnya, walaupun dia melakukannya dengan sukarela, yang jelas dia menipu. Kenapa? Seolah-olah dia itu zuriyah Nabi, dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, keringatnya seperti keringat Nabi, nya juga berharga, mulia. Kalau nggak pakai nama Nabi bisa nggak? Seperti itu. Nggak bisa, saudara. Makanya dia penipu atas nama agama, atas nama Nabi, atas nama Allah. Begitu, saudara. Kau terlalu lugu jadi kibin. Gitu, saudara. Ya. Dulu ada pelempar. Nah, barusan ya komentarnya Bang TIC ya tentang hinaan kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Dijawab dengan sejelas-jelasnya ya. Dan Bang TIC memperingatkan Kang Deddy Mulyadi ya, awas ya, awas. Saya suka saya dengan cara bahasanya Bang TIC itu kalau mau komentari mereka itu sangat berani dan logis, logika. Masuk aja, masuk akal aja gitu loh. Emang benar. Bang TIC ini bukan orang biasa ya menurut saya ya, tapi Bang TIC ini orang yang memang ya terpelajar gitu loh. Nggak sekarpan, nggak semerta-merta ngomong gitu loh. Nggak sekarpan ngomong, nggak sekarpan bantah gitu loh. Tapi sudah memang karakternya Bang TIC, cara bicaranya seperti itu. Tapi dalam maknanya gitu loh. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI harga mati.